Bab 3780, Serigala Salju. Setelah berjalan ke depan selama lebih dari 1 jam, dia akhirnya melihat ujung celah, dan Chen Ping menghela nafas lega dan sedikit menarik kembali akal sehatnya. Bagaimanapun, ini adalah rute yang tidak diketahui, dan saya tidak tahu bahaya apa yang akan ada. Chen Ping telah menahan napas di depannya. Dan orang suci dan yang lainnya di belakang berada dalam suasana hati yang relatif rendah, terutama Bing Lu. Dia selalu merasa bahwa dia telah membunuh 2 saudara perempuan. Melalui celah ini, kita semakin dekat ke tanah kekacauan. Semua orang harus waspada. Jika kamu tidak sengaja tersedot ke tanah kekacauan, kamu pasti akan mati. Chen Ping berkata kepada banyak orang suci. Patuh. Kali ini, semua orang suci mematuhi kata-kata Chen Ping. Bing Lu, jangan salahkan dirimu sendiri, kamu harus bersemangat, misi pengembangan istana Guanghan ada padamu, aku tidak bisa membantumu seumur hidup, kamu harus memikul tanggung jawabmu sendiri. Melihat penampilan Bing Lu yang agak dekaden, Chen Ping menegur. Tuan Chen, saya mengerti. Bing Lu mengangguk. Kelompok itu melewati celah besar, dan tidak jauh dari sana ada ruang yang terdistorsi, dunia yang kacau, dan semua orang sedikit khawatir. Chen Ping masih di depan dan mulai berbalik lagi. Ribuan batu kutub itu, Anda harus mendapatkannya. Batu kutub. Tiba-tiba, seorang saintis berteriak dan berlari menuju batu kutub. Semua orang melihat ada ratusan batu kutub tidak jauh dari sana, seperti bunga mekar di salju tebal. Semakin dekat Anda dengan chaos, semakin banyak batu kutub, dan itu sangat. Bing Lu menghela nafas. Jangan mendekati. Chen Ping berbalik dan berteriak pada wanita suci itu. Tapi sudah terlambat, dan orang suci itu sudah lari ke batu kutub, dan dengan bersemangat mulai memasukkan batu kutub ke dalam tas penyimpanan. Melihat ini, sosok Chen Ping langsung melintas, dan dia menuju ke wanita suci itu. Tetapi dengan lonjakan di ruang yang kacau, kekuatan hisab yang sangat besar langsung menyedot wanita suci itu ke dalamnya. Orang suci itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan menghilang ke ruang yang kacau, dan tidak ada lagi gerakan. Semua orang melihat pemandangan ini tercengang, dan mereka semua tercengang. Anda harus tahu bahwa batu kutub barusan tidak terlalu jauh dari mereka, tetapi hanya sedikit lebih dekat, dan tersedot ke ruang yang kacau. Dengan cara ini, tempat mereka berada saat ini takut tidak aman. Saya ulangi, tidak ada yang diizinkan berlarian, bahkan jika mereka melihat batu kutub, mereka tidak diizinkan untuk mengambilnya. Chen Ping dengan enggan memerintahkan kepada banyak orang suci lagi. Saya tidak bertemu musuh dan binatang iblis, jadi saya kehilangan 3 orang terlebih dahulu, yang merupakan kerugian yang terlalu besar. Chen Ping terus berjalan, dan banyak orang suci mengikuti di belakang, memasuki ruang yang kacau. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Melihat Chen Ping, mereka tiba di tempat ribuan batu ekstrim. Wah! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, menyebabkan semua orang berhenti dalam sekejap. Saya melihat serigala salju dengan bulu putih muncul entah dari mana, dengan mata biru, menatap Chen Ping dengan kejam. Nafas serigala salju ini naik ke seluruh tubuh mereka, dan rambut mereka berdiri tegak, mengancam Chen Ping dan mereka. Ada lusinan serigala salju, yang putih. Monster beruang salju yang diduduki Chen Ping menjadi gelisah, dan akhirnya mengguncang Chen Ping, dan melarikan diri. Tampaknya monster beruang salju ini juga sangat cemburu pada serigala salju ini. Terutama lusinan serigala salju, serigala ini adalah hewan sosial, jadi mereka bekerja sama dengan sangat diam-diam. Aneh, serigala salju ini persis sama dengan apa yang saya lihat di lapangan salju di wilayah utara. Mungkinkah binatang iblis semacam ini memiliki utara dan selatan? Chen Ping sedikit terkejut. Ketika dia berada di ladang salju di wilayah utara, dia juga bertemu serigala salju. Banyak orang suci semua mengeluarkan pedang es mereka, dan mereka semua tampak gugup, menunggu pertempuran. Bab 3781,
bingung. Jika mereka hanya berurusan dengan serigala salju ini, mereka tidak takut, tetapi di tempat seperti ini, kecerobohan sekecil apapun akan tersedot ke dalam ruang yang kacau, dan itu yang paling mematikan. Serigala salju ini juga tampaknya tertarik pada batu kutub di depan mereka, dan mereka semua memamerkan gigi mereka dan berdiri di sekitar batu kutub. Chen Ping tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan serigala salju ini, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan batu kutub. Siap bertarung. Chen Ping mengorbankan pedang pembunuh naga. Bing Lu memimpin lebih dari selusin orang suci, di belakang Chen Ping dengan ekspresi bertarung. Setiap orang memiliki tekad untuk mati di mata mereka. Seekor serigala salju melihat bahwa Chen Ping dan mereka akan menyerang, dan kemudian dengan raungan, puluhan serigala salju, mengaum, bergegas menuju Chen Ping dan mereka. Udara dingin yang tak berujung, seperti gelombang yang bergulung, terbungkus aura menakutkan, bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping adalah gelombang pedang tebasan naga. Api tertinggi muncul di antara langit dan bumi dalam sekejap, dan api itu menyala dengan ganas, mengejutkan lusinan serigala salju. Binatang iblis semacam ini, yang paling saya takuti adalah api. Munculnya api membuat puluhan serigala salju berhenti menyerang. Bing Lu melihat kesempatan itu dan mengikuti lebih dari selusin orang suci untuk menembak pada saat yang sama. Lebih dari selusin pedang es, memancarkan semburan cahaya pedang. Satu demi satu, nafas mengalir, dan kemudian mengembun menjadi awan di udara. Dan awan mulai mengembang. Melihat ini, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat, dan api tertinggi menghantam awan. Awan, yang awalnya dingin, tiba-tiba memiliki sedikit kehangatan. Awan bergulung, dan panah es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Dan panah es ini diwarnai dengan jejak api. Adegan asli yang tidak cocok telah menghilang saat ini. Melihat ini, rambut di tubuh serigala salju meledak, dan lusinan serigala salju mengumpulkan semua napas mereka untuk membentuk perisai es yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat sulit untuk menembus perisai es ini. Namun, dengan api tertinggi di atas panah es ini, ia dapat dengan mudah ditembus. Saat api menyentuh perisai es itu langsung meleleh. Suara mendesing. Sejumlah besar serigala salju dipukul dan jatuh ke tanah sambil meratap. Hanya saja begitu pertempuran terjadi, serigala salju kehilangan setengahnya. Serigala salju yang dipimpinnya sangat marah, membuka mulut dan mengeluarkan darah, dan datang ke arah Chen Ping. Dapat dilihat bahwa Chen Ping adalah pemimpin orang-orang ini. Aura kekerasan menyembur keluar, dan udara dingin yang mengepul masuk. Melihat ini, Chen Ping mendengus dingin, dan melambaikan pedang naga di tangannya. Serigala salju hanya merasakan gelombang panas datang, dan bertabrakan dengan udara dingin yang mengepul. Tubuh serigala salju langsung pingsan, dan setelah berguling beberapa kali, dia perlahan berdiri. Melihat Chen Ping, ada ketakutan di mata serigala salju. Wah! Dengan raungan, serigala salju mulai perlahan mundur bersama anak buahnya. Hanya saja jalur mundur serigala salju ini ternyata menuju ruang kacau itu. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengerutkan kening. Mungkinkah serigala salju ini tinggal di sini dan tidak tahu kengerian ruang kacau ini? Beraninya mereka mendekat. Orang-orang kudus itu juga melihatnya dengan curiga. Awalnya, mereka masih ingin memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi ketika mereka melihat serigala salju itu mundur menuju ruang yang kacau, mereka semua tercengang. Mereka tidak akan berani mendekat. Di bawah tatapan Chen Ping dan banyak gadis suci, serigala salju itu perlahan mundur ke dalam kekacauan. Kali ini, semua orang tercengang. Mungkinkah serigala salju ini sengaja bunuh diri dan memasuki kekacauan? Chen Ping tidak percaya bahwa serigala salju ini akan bunuh diri, sepertinya mereka tidak takut dengan ruang kacau ini, seolah-olah mereka hidup dalam kekacauan itu. Apakah ada di antara kalian yang tahu dari mana serigala salju itu berasal? Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa serigala salju itu sepertinya muncul begitu saja.
Dia telah menyelidiki sebelumnya, tetapi dia tidak menemukan serigala salju. Tapi serigala salju tiba-tiba muncul, puluhan serigala salju, tidak mungkin menyembunyikan nafas. Semua orang suci menggelengkan kepala, dan tidak ada yang memperhatikan dari mana serigala salju itu berasal. Bab 3782, Anda membual. Chen Ping melihat ke ruang yang kacau, dan sekarang kemunculan serigala salju yang tiba-tiba seharusnya tiba-tiba muncul dari ruang yang kacau itu. Hanya dengan cara ini kita bisa lolos dari deteksi Chen Ping. Tapi ruang kacau itu penuh dengan turbulensi ruang waktu, dan jika Anda memasukinya, Anda pasti akan mati. Mengapa serigala salju ini tidak takut? Chen Ping jatuh ke dalam kontemplasi dan kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang membingungkan tentang ini, apa yang disebut ruang kacau perbatasan hanyalah penghalang, kekuatan untuk menciptakan alam surgawi, dan manusia ini dapat sepenuhnya mengatur binatang iblis untuk melewati penghalang, tetapi manusia tidak bisa. Aku bisa membuat ruang rahasia dengan tanganku, dan aku juga bisa membentuk penghalang, yang tidak memungkinkan manusia masuk, dan binatang iblis bisa lewat dengan bebas. Ini sangat sederhana, kamu tidak perlu bingung, ruang kacau ini seharusnya hanya untuk manusia. Raja Iblis Awan Merah berbicara pada saat ini. Senior, apa tempat di luar ruang kacau ini? Chen Ping benar-benar ingin tahu apa lagi yang berada di luar batas alam surgawi dan manusia ini. Ini tidak bisa dikatakan, mungkin ini dunia lain, mungkin masih alam surga dan manusia, atau mungkin itu bagian dari ketiadaan, dan dunia surga dan manusia tidak diciptakan olehku. Kamu bertanya padaku, aku tidak tahu. Kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping melihat bahwa dia tidak bisa bertanya apa-apa, jadi dia tidak bertanya lagi, tetapi memandang Bing Lu dan yang lainnya dan berkata, kamu pergi untuk mengumpulkan batu kutub, perhatikan keselamatan. Chen Ping meminta Bing Lu dan yang lainnya untuk mengumpulkan batu kutub, tetapi dia tidak mengumpulkannya, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, karena takut dimakan oleh binatang pemakan langit lagi. Tetapi tepat ketika Bing Lu dan yang lainnya sedang mengumpulkan batu kutub, di sisi berlawanan dari celah, Mu Yao dan orang-orang dari keluarga Mu benar-benar datang. Mereka pasti merasakan nafas pertempuran di sini, jadi mereka berlari. Melihat bahwa Mu Yao membawa orang ke sini, semua orang suci gemetar di hati mereka. Bagaimanapun, sekarang Istana Guanghan telah memalingkan wajahnya dengan keluargamu. Dan keluargamu juga mengetahui keberadaan batu kutub, dan ada juga permintaan untuk batu kutub. Jika Anda bertemu orang-orang dari keluarga sekte lain, Anda tidak perlu takut, lagi pula, banyak orang tidak tahu tentang batu kutub, dan mereka tidak tahu keberadaan batu kutub. Yang paling penting adalah orang-orang dari keluarga sekte lain tidak akan banyak membantu mereka jika mereka mendapatkan batu kutub. Ketika Chen Ping melihat Mu Yao, dia tersenyum dingin, dan dia tidak khawatir. Pamanmu, lihat, ada ribuan batu kutub, dan semuanya sangat murni. Seorang anggota keluargamu berkata dengan penuh semangat kepada Mu Yao. Aku tidak buta, begitu. Mu Yao melotot, dan kemudian berkata dengan ekspresi main-main, sangat sulit untuk menginjak sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk mendapatkannya. Jika kamu bertemu di sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Batu kutub ini milik kita, tinggalkan hidupmu. Mendengarkan kata-kata Mu Yao, Bing Lu dan banyak orang suci menghunus pedang es mereka dan menunggu mereka satu persatu. Chen Ping mengambil 2 langkah ke depan tanpa tergesa-gesa, memandang Mu Yao melalui celah dan berkata, kamu adalah seorang jenderal yang kalah, dan kamu berani mengatakan hal-hal sebesar itu, bukankah dia memukulmu terlalu ringan? Chen Ping tidak takut pada Mu Yao karena dia tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melewati celah ini, dan ketika mereka datang, Chen Ping dan mereka sudah melarikan diri. Selain itu, Chen Ping memiliki artefak penyelamat hidup di tubuhnya, dan sangat mudah untuk memblokir serangan Mu Yao. Melihat Chen Ping menyebutkan bahwa dia dipukuli dan melarikan diri karena malu, Mu Yao langsung menjadi dingin,
Wah, jangan terlalu cepat, Lao Zu akan memilih kulitmu sebentar lagi, beritahu kamu betapa baiknya aku. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan Anda menonton. Para wanita dari istana Guanghan ini telah dianiaya oleh orang-orang dari keluarga Musaya, dan saya akan membuat istana Guanghan terkenal. Mu Yao menggertakkan giginya, dan semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia. Bagaimanapun, orang-orang kudus ini semua dipilih oleh 1000, tetapi dalam hal penampilan, mereka semua adalah wanita cantik kelas 1. Mendengar kata-kata Mu Yao, mata orang-orang di keluargamu itu berbinar satu persatu, dan mereka tidak sabar untuk segera bergegas dan menghancurkan orang-orang kudus ini di bawah mereka. Kamu hanya membual, kamu memiliki kemampuan untuk datang, kami tidak akan bergerak. Chen Ping mencibir dan memberi isyarat kepada Mu Yao.